Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Bedu kembali hadir menemani pemirsa semua dalam program kesayangan kita, yaitu Kurma Kutub Ramadan 2025 yang disiarkan dari Bali Tropical Premium Residence yang berlokasi di Bintaro, Cirende, Depok dan juga Ciledug, di mana Bali Tropical Premium Residence mengusung konsep desain interior dengan konsep American Classic yang dipersembahkan oleh Range Interior. Dan alhamdulillah hari ini yang akan memberikan tausiah, guru besar kita sudah ada bersama kita, sudah hadir. Langsung saja kita sapa, sudah ada Syekh Dr. Muhammad Darwis. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah ada jamaah dari santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Furqan Al-Aziziyah. Dan juga dibantu nanti ada yang akan menyimpulkan apa yang nanti saya sampaikan. Sudah ada Zandi ya. Baik, langsung saja kalau gitu tidak usah lama-lama lagi. Tema kita hari ini akan membahas tentang teknologi sosial media ya. Ketika teknologi jadi penunjang bukan penghalang. Sosial media selama Ramadan untuk ibadah. Langsung saja kita berikan kesempatan Syekh untuk tausiah. Tafadhal. يا شيخ موضوعنا اليوم الإلكترونية عندما تصبح وسيلة للتقوى لا أعيق عنها خلال شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن هذه الوسائل الحديثة التي أنعم الله عز وجل بها علينا في هذا العصر هي نعمة عظيمة ووسيلة من وسائل نشر الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada keraguan di dalam elektronik ini, di dalam sosial media ini, yang mana sosial media ini merupakan nikmat agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang dimana yang kita seharusnya menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan, begitu pula dalam jalan dakwah. ولكن هي في الوقت نفسه بلاء عظيم وهي في الوقت نفسه من وسائل معصية الله سبحانه وتعالى. Akan tetapi dalam satu waktu juga elektronik ini ataupun teknologi ini menjadi sumber maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فنحن من الواجب علينا أن نحسن استخدام هذه الوسائل فنستخدمها في نشر العلم ونشر الخير والفضيلة والأخلاق في المجتمع. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk kita semua bahwa dalam menggunakan sosial media ini, dalam menggunakan teknologi ini ialah untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه هذه الأمة فيقول لكل واحد منا يقول احرص على ما ينفعك. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. ويقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan daripada kebaikan Islamnya seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan sebagaimana balasan orang yang mengerjakan kebaikan itu. ولذلك أنا أحب أن أوجه كلمة لكل شاب أيها الشاب أنت لك عمل عظيم في هذا العصر ولك عمل عظيم في هذه الأمة وهو إصلاح هذه الأمة وإصلاح أحوال الشباب. Oleh karena itu saya sangat senang untuk
memberikan nasihat kepada kalian untuk senantiasa menggunakan sosial media ini dengan baik. Menggunakan sosial media ini dengan baik. Oleh karena itu, gunakanlah sosial media ini untuk jalan dakwah dan jalan kebaikan, untuk memperbaiki umat pula. فلذلك أنت ربما نشرت كلمة خير فوقعت في قلب شاب فتاب إلى الله عز وجل وصلحت حاله. قد يكون عاقا لوالديه يسمع منك كلمة الخير يتحول إلى بار. قد يكون رجلا مفسدا في المجتمع يسمع كلمة خير فيتحول إلى مصلح. فالكلمة لها أثر عظيم كبير في حياة الناس. Oleh karena itu, kami berharap dengan sebab kalian menyebarkan kebaikan, dengan kalian menyebarkan ilmu dari sosial media ini, banyak orang-orang yang akan berhijrah dari kondisi yang suatu yang buruk menjadi kondisi yang baik. فلذلك أيها الأخ احذر أن تنشر الفساد، احذر كلمة الشر، لأنها ربما كانت كلمة واحدة فأفسدت أسرة أو أفسدت حياة أمة كاملة. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian dalam menyebarkan apapun di sosial media ini, apalagi yang dinamakan perkataan yang buruk. Barangkali perkataan buruk itu bisa menjadi merusak hubungan suatu keluarga, apalagi merusak umat. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل هذه الأدوات أدوات خير ومصلحة لنا وللأمة والحمد لله رب العالمين. Terakhir, Syekh berdoa agar senantiasa kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada dalam ruang lingkup kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi di segmen awal saya mengatakan bahwa media sosial sesungguhnya adalah anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat untuk mempermudah kita melakukan aktivitas sosialisasi atau bermasyarakat. Tapi jangan sampai media sosial digunakan sebagai bentuk kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, karena media sosial adalah sebagai penunjang bukan penghalang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan kembali lagi, siap-siap santri yang mau bertanya kepada saya, disiapkan pertanyaannya masih tentang tema kita yang sama, yaitu media sosial sebagai penunjang bukan penghalang. Kutum Ramadan 2025. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi di Kurma Kutum Ramadan 2025. Dan nanti segmen ini silakan udah beri kesempatan siapa jamaah yang mau bertanya, silakan. Ya, langsung aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sebelumnya, Syekh. Perkenalkan, saya Ahmad Ilham Mahyudi, biasa dipanggil Ilham, dan ingin bertanya. Saya selama di bulan Ramadan ini sering menghabiskan waktu Ramadan saya dengan hal yang tidak bermanfaat seperti bermain game online, scroll TikTok, scroll Twitter, Instagram yang tidak bermanfaat sampai waktu habis ya. Dan apalagi saya sering ikut nimbrung untuk berkomentar negatif, hate speech di media sosial. Nah, mohon penjelasannya Syekh. Apakah hal tersebut bisa berpengaruh ke puasa kita, itu batal atau gimana Syekh? Dan mohon berikan kepada kita Syekh nasihat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media selama bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Zandi, silakan diterangkan kepada Syekh. Naam ya Syekh, as-su'al yani huwa yudayyi'u waqtahu katsirun fi غير منفعة قليل من المنفعة حتى هناك في بعض الأمور يعلق بالتعليق سيئة هل هذا العمل يؤثر على صيامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصائم
ينبغي أن يحافظ على ثواب صيامه. هناك أفعال تذهب ثواب الصوم فيصوم ولكن تكون فائدة الصوم قليلة. بعض الأعمال ربما تذهب ثواب الصوم، فالصائم ينبغي أن يحافظ على ثواب صيامه. Syekh menjelaskan bahwasanya ada sebagian perbuatan yang dapat menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya untuk setiap dari kita menjaga yang namanya puasa tersebut. لذلك جاء في الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يجوع ويعطش ولكن ليس له ثواب لأنه لم يضبط نفسه عن معصية الله عز وجل. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan yang didapatkan adalah lapar dan dahaga. Oleh karena itu jagalah puasa kita masing-masing. ولذلك ينبغي لمن يستخدم هذه الوسائل الحديثة في حال صومه أن يكون على حذر شديد، فلا يتكلم بكلام الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الكلام المؤذي. Oleh karena itu, untuk kita semua, jauhilah diri kita dari perbuatan buruk dalam memanfaatkan elektronik ini, dalam memanfaatkan sosial media ini. Jauhi yang namanya gibah, jauhi yang namanya namimah, jauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dapat mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. وكذلك الكتابة والتعليق هي كالقول فلها أثر كبير، وقد قالوا القلم أحد اللسانين، القلم هو كاللسان، القلم أحد اللسانين، فالذي يكتب أيضا هو مأمور بأن يضبط كتابته. الذي يكتب ينبغي أن يضبط كتابته وينتبه لما يكتب، فالقلم أحد اللسانين، القلم هو كاللسان، الكتابة هي كالقول، أثرها خطير. Oleh karena itu Syekh menjelaskan untuk kita semua bahwasanya berkomentar itu ialah salah satu daripada lisan, hasil daripada lisan kita. Maka jauhilah untuk berkomentar dengan perkataan yang buruk. وجاء في الحديث أيضا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما تكلم كلمة واحدة من غضب الله عز وجل فكانت سببا لسقوطه في جهنم. Sebagaimana juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seseorang manakala dia mengucapkan sebuah kalimat yang buruk, itu bisa jadi menyebabkan dia masuk ke dalam jahanam. فلذلك أخي المؤمن عندما تستخدم هذه الوسائل راقب مولاك سبحانه وتعالى، اعلم أن الله يراك عندما تحمل هذا الهاتف، اعلم أن الله يراك، فاحفظ لسانك واحفظ يدك عندما تكتب واحفظ عينك عندما تشاهد. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا من كل شر والحمد لله رب العالمين. Oleh karena itu Syekh berpesan untuk kita semua agar kita senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi ini. Jaga lisan kita, jaga tangan kita dari perbuatan-perbuatan buruk dalam berbuat dengan teknologi ini. Dan terakhir, Syekh berdoa untuk kita semua agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya sehingga kita selalu berada dalam lingkup kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ilham, mudah-mudahan menjawab bahwa tadi Syekh mengatakan ya jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, lebih banyak mudaratnya.
Dan jangan pernah juga ikut berkomentar-komentar yang buruk, karena komentar adalah hasil daripada lisan, walaupun diketik ya, karena ini adalah buah pikir dari ucapan-ucapan kita juga ya. Dan jadikan sekali lagi media sosial sebagai alat atau media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru sebaliknya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, tapi kita manfaatkan untuk waktu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi tausiah dari Syekh Dr. Muhammad Darwis yang sudah memberikan tausiahnya. Terima kasih Syekh. Untuk tema kita hari ini, media sosial bukanlah penghalang tetapi penunjang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyaksikan program Kurma Kultum Ramadan 2025. Insyaallah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saksikan terus Kurma Kultum Ramadan 2025. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.